Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ba'da liman sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin ba'da liman lam yusalli alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin kama amartana bis salati alaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke. Kita baru pertama kali masuk ini ya. Ya, Pak. Bentar. Kita kuliah nggak usah lama-lama ya. Yang penting paham ya. Kita belum kenalan ya, teman-teman, kawan-kawan bisa dibuka ya, ini apa kameranya. Oke, yang pertama Eko Mulyadi. Dari mana Pak Eko? Muara TW, Pak. Dari Pak TW. Ini, Pak. Dulu S1-nya prodi apa, Pak Eko? Kuliahnya satunya ekonomi pembangunan, Pak. Di mana? Di Universitas Palangkaraya. Oh, di Pal. Oke. Berarti bukan S1-nya bukan ekonomi syariah ya? Bukan, Pak. Ini. Imron. Hadir, Pak. Mas Imron apa S1-nya? Satunya manajemen bisnis, Pak. Di mana? Di Universitas Darussalam, Pak. Darussalam mana? Di Gontor Ponorogo, Pak. Gontor Ponorogo. Berarti sudah kenal ya ekonomi syariah ya? Alhamdulillah sedikit-sedikit, Pak. Oke. Jaka, mana Jaka ini? Jaka. Hadir, Pak. Jaka dari mana S1-nya Jaka? Manajemen ekonomi, Pak. Di mana? Di Muara TW, Pak. Muara TW. Itu universitas umum atau agama juga? Sekolah tinggi, Pak. Sekolah tinggi. Tapi yang ekonomi umum ya? Iya, Pak. Ekonomi umum, Pak. Oke. Nova, Ibu Nova, mana Ibu Nova? Kameranya dibuka ya? Videonya dibuka. Bu Nova? Iya, Pak. Apa S1-nya Bu Nova? Manajemen Fakultas Ekonomi. Di mana? Di Universitas Palangkaraya, Pak. Oh, Unpar juga. Oke. Siapa lagi nih? Saprianur, Pak Saprianur. Ya, Pak. Dari mana Pak Sapri? Dari Kesongan, Pak. Kesongan. Dulu S1-nya apa Pak Sapri? S1 di Fakultas Agama Islam, konsentrasi ekonomi Islam, Pak, di UMY Yogyakarta. Jakarta. Sudah kenal ya ekonomi syariah ya. Ya, Pak. Selamat. Ya, Pak, ada, Pak. Dari mana Pak Selamat? Sekolah Tinggi Pertanian Yogyakarta, Pak. Jogja. Sudah kenal ekonomi syariah ya? Ya, sudah sedikit dulu pernah pelatihan
program agribisnis dengan metode pembiayaan mudharabah dan lain-lain, Pak. Oh, oke. April. Palangkaraya, Pak. April. Palangkaraya dulu apa? STIE Palangkaraya, Pak, manajemen. Manajemen ya. Oke. Sudah kenal ya ekonomi syariah belum? Belum sama sekali, Pak. Baru belajar ini, Pak. Oke. Ari Saparullah. Clear, Pak. Oke, dari mana Ari? Dari Palangkaraya, Pak. Apa S1-nya dulu? IAIN Palangkaraya, Pak, Ekonomi Syariah. Oh, semester UMB. Ekonomi syariah ya. Tahun berapa lulus? 2019, Pak. 2019. Deta. Hadir, Pak. Ya, dari mana Deta? S1-nya di Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Sudah pernah belajar ekonomi syariah? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Esi. Ya, Pak. Yuk, dari mana? Dari Palangkaraya juga, Pak. Oke, satu. S1-nya Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, belajar ekonomi syariah juga? Iya, Pak. Landito Irvano. Hadir, Pak. Ya, dari mana? Dari Palangkaraya. S1-nya apa? S1 Akuntansi di Universitas Palangkaraya. Wah, sudah pernah belajar ekonomi syariah? Baru ini, Pak. Baru ini. Fauzan ini alumni ekonomi. Hadir, Pak Dohir. Ya, masih di BNI, Fauzan. BSI sekarang, Pak Dohir. Iya, sekarang sudah BSI. Masih ya? Masih, Pak Dohir. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi nih? Nusratina Aliani, ini ekonomi syariah juga ini. Febri ini. Iya, Pak. Oke, kerja di mana sekarang, Nusratina? Kuliah aja, Pak. Masih kuliah, oke, bagus. Bagus ya. Selesaikan aja, ini sebentar lagi kan selesai. Oke, siapa nih? Rina Kus Afriana. Hadir, Pak. Ya, dari mana, Bu? Palangkaraya, Pak. Ibu atau Mbak ini? Ibu, Pak. Bu, dulu pernah belajar S1 di mana, Bu? S1-nya Sistem Informasi Sistemik, Pak. Sistemik. Iya. Sudah pernah belajar ekonomi syariah? Kemarin pas sekolah di sini aja, Pak, pas mulai semester 1 kemarin. Oh, baru S2 ini ya? Iya. Puji Astuti. Hadir, Pak. Puji Astuti. Ibu, dari mana S1-nya, Bu? Saya dari Palangkaraya, S1-nya Administrasi Niaga di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Iya. Sudah pernah belajar ini, Bu, ekonomi syariah? Belum, Pak. Belum sama sekali, Bu? Iya. Sagap Baitullah. Hadir, Pak. Ya, dari mana Mas Sagap? Dari Sukamara, Pak. Sukamara. Dulu S1-nya apa? S1-nya akuntansi di Universitas Palangkaraya. Ekonomi syariah belum kenal sama sekali? Belum, Pak. Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Oke. Triyono Sampit. Hadir, Pak. Ya, satunya Triyono. Ekonomi manajemen, Pak. Di mana itu? Di Sampit. Sampit. Ya. Belum kenal ekonomi syariah, Triyono? Baru di sini, Pak. Pas ngambil S2, Pak. Oke. Selamat Lamandau sudah ya. Yuniarti. Hadir. Yuniarti. S1-nya Ilmu Ekonomi Banjarmasin, Pak. Oke, ekonomi syariah sudah pernah belajar, Bu? Belum, Pak. Sama sekali. Iya. Oke. Zainal Abidin.
Iya Pak, dari Palangkaraya Pak. Oke, 1. Hukum Pak. Hukum. Ekonomi syariah sudah pernah belajar, Pak Zainal? Belum pernah belajar Pak. Belum. Kalau muamalah, hukum ekonomi syariah sudah? Belum juga Pak. Belum juga. Oke, udah. Oke, Bilal dari mana Bilal? Palangkaraya Pak. S1-nya di mana Bilal? Universitas Islam Madinah. Madinah. Syariah. Sana belajar ekonomi syariah juga? Masih umum Pak, S1-nya syariah. Syariah, hukum Islam. Iya Pak. Bukan muamalah, bukan iktisadiyah. Iya, muamalah Pak. Penjurusan. Muamalah. Iya. Hah? Muamalah atau syariah? Syariah umum Pak. Oh, lebih umum. Berarti ekonomi syariah ada nyangkut dikit-dikit aja. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Ada lagi yang belum saya absen? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Kita memanfaatkan waktu yang sempit ya. Habis ini kita pertemuan kapan lagi? 2 minggu lagi Pak. Ini pertemuannya 3 minggu sekali berarti ya? 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali Pak. 1 bulan dua kali? 2 kali. Berarti sampai apa kita? Juni ya? Mei? 23 Mei Pak. Terakhir? Belum Pak. Berarti 3 kali lagi Pak pertemuannya. 3 kali pertemuan? Ya, sebenarnya belajar itu sedikit tapi sering, bukan banyak tapi langsung tumpak blok gitu ya. Tumpak blok habis gitu. Makanya kemarin saya WA itu. Jadi kita nanti lebih banyak tugas di WA daripada saya ceramah ya, ngedobos di Zoom tapi bukti atau proofingnya tidak ada gitu. Makanya kita lebih baik, saya ingin melihat buktinya saja, sejauh mana Anda memahami tentang teori-teori ekonomi Islam. Saya tadi sudah absen, itu saya uji petik ya. Ternyata kawan-kawan separuh ini kayaknya ada yang belum belajar ekonomi syariah, separuh sudah gitu ya. Jadi memang agak sulit membagi ini, karena S2 itu sebenarnya teman-teman, itu kelasnya sudah kelas advance ya. Kelas advance itu ya kelas lanjutan, ya tidak lagi belajar teori-teori ekonomi yang sifatnya sudah klasik ya, tapi kita sudah kelas advance, kelas lanjutan. Kelas lanjutan itu ya sudah pada tahap pengembangan dan sudah menemukan teori-teori baru. Gitu. Jadi kita tidak lagi bicara tentang sejarah, tidak lagi bicara tentang pengertian. Sudah tidak bicara itu. Kita sudah membicarakan kelas advance, kelas lanjutan. Bagaimana sudah berpikir radikal dan berpikir filosofis untuk bahkan menguji teori itu, atau mengembangkan teori, atau melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang ada di ekonomi syariah. Mestinya begitu. Tapi ini kayaknya audiens lebih dari 50% itu masih baru belajar tentang ekonomi syariah. Gitu. Sebelum kita masuk, saya tanya, teman-teman sudah menulis proposal belum? Belum. Baru pengajuan judul, Pak. Nah, ada berapa orang yang mengajukan judul? Dan saya ingin tahu teori yang digunakan di dalam judul itu apa. Silakan di chat ya, di dalam kolom chat. Saya mau cek aja. Silakan. Yang baru mengajukan judul itu sudah kelihatan ya. Nanti dia pakai teori apa itu. Saya ingin tahu saja. Silakan di chat ya, di kolom chat ini kan ada di kolom chat.
Oke, kita sambil menunggu teman-teman untuk ngetik. Saya kemarin sudah kirim tugas. Sudah dibaca-baca, dicermati teori-teori itu? Teman-teman? Belum, Pak. Belum sama sekali. Tapi kawan-kawan sudah kenal ya, teori maqasid syariah al-iqtisadiyah gitu, sudah kenal ya? Belum, Pak. Belum juga. Ini makanya nih teori maqasid syariah index sudah belum? Belum, Pak. Oke, yang belum apa kalau gitu? Dari teori-teori yang saya share kemarin, yang belum pernah tahu apa? Yang sudah apa? Yang belum apa, yang sudah apa? Ini ada teori maqasid syariah al-iqtisadiyah, ada maqasid syariah index, ada teori green economy, ada teori green banking, ada teori Islamicity Performance Index. Ini nanti bisa dikembangkan. Teori IP ini bisa dikembangkan menjadi teori Imani Performance Index sampai kepada teori Ihsani Performance Index. Ya. Ada Islamic Disruptive Innovation, ini punyanya Klaus Schwab, yang berjudul di dalam bukunya The Fourth of Industrial Revolution. Di sana dia bicara tentang revolusi industri 4.0. Dia bicara tentang disruptif, bagaimana teori ini merusak teori-teori lama, kemudian diganti dengan pola-pola transaksi yang lebih baru. Nah, dia lahir namanya teori disruptive innovation. Ada teori syariah enterprise, ini perusahaan syariah ya. Ada syariah compliance, ini teori tentang kesesuaian transaksi-transaksi itu, akad-akad yang ada itu dengan prinsip-prinsip syariah. Ada teori halal value chain itu adalah nilai rantai halal ya, dari hulu ke hilir, dari hulu proses sampai ke hilir. Nah, teori halal value chain ini kemudian dipecah itu jadi banyak sekali. Ada teori halal branding, yaitu teori brand halal, teori brand halal. Kemudian ada teori lifestyle, halal lifestyle, ini untuk mengecek bagaimana gaya hidup sebuah zaman, gaya hidup seseorang, gaya hidup perusahaan, gaya hidup sebuah budaya organisasi, itu bisa dilihat dari itu. Ada halal marketing, bagaimana memasarkan yang halal. Ada halal wedding, bagaimana proses perkawinan yang halal. Ya, tentu bukan perkawinannya, tapi bagaimana proses pelaksanaan walimah-walimah dan sebagainya dengan cara yang halal. Halal financing yaitu bagaimana pembiayaan yang halal, ini termasuk di keuangan. Kemudian ada halal tourism, itu bagaimana wisata-wisata berbasis pada prinsip-prinsip halal seperti dikembangkan di Aceh, di mana lagi, di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat dan lain. Ada halal food, ini makanan-makanan halal. Bagaimana standarnya, bagaimana sertifikasinya. Kemudian halal farmasi, bagaimana obat-obat yang halal, bagaimana labelingnya, bagaimana sertifikasinya. Halal kosmetik yang Anda pakai ini apakah sesuai dengan standar-standar halal. Halal news, ini untuk melihat bagaimana berita bebas dari hoax, bebas dari ghibah, bebas dari fitnah, itu bagaimana. Ya, tidak hanya pada media cetak, tapi juga pada media-media elektronik ya. Dan yang terakhir ini halal platform, ini bagaimana melihat platform-platform yang berdasarkan pada prinsip syariah. Dulu ada Shopee, kemudian dikembangkan dengan Shopee Barokah gitu. Dan sekarang sudah ada Islamic platform yang lebih besar yang digadang-gadang bisa menjadi pesaing dari Shopee dan Tokopedia yang dikenal dengan Halalpedia. Ya, Halalpedia baru berdiri seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau salah. Nah, ini digadang-gadang mudah-mudahan bisa menjadi pesaing dari Shopee dan Tokopedia. Ya. Sebetulnya masih banyak nih teori-teori, ada sekitar 60-an teori ya, tapi
waktunya kita hanya 3 kali pertemuan, kita dipertimbangkan, udahlah nggak usah banyak-banyak, yang penting baru merasakan, baru nyicipi aja ini kayaknya kawan-kawan nanti kebagian. Baru nyicipi teori tentang ekonomi syariah. Gitu teman-teman. Oke, sebelum kita masuk, ada yang tidak paham dengan teori itu? Ada yang sudah baca-baca? Baru mencari, Pak. Baru mencari. Ya. Siap. Bapak Ibu ini kan belajarnya mudah ya, karena sudah dibantu Mbah Google ya. Ya, Maqasidus Syariah itu pertama kali dikembangkan oleh Al-Juwaini, teman-teman. Kata Al-Juwaini ini gurunya yang Al-Ghazali ya. Dia mengatakan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang harus menjadi cita-cita. Dalam konteks berpikir filosofi, ternyata kemaslahatan yang dimaksud tentu adalah kemaslahatan yang berdasarkan pada perintah Allah dan pada kehendak Allah gitu ya. Nah, ini kemudian Maqasidus Syariah itu diupdate oleh Al-Ghazali dengan Jalbul Masalih wa Darul Mafasid. Jadi harus mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, jadi pada intinya Maqasidus Syariah itu adalah tujuan disyariatkannya sesuatu, apapun itu, termasuk di dalam ekonomi Islam ini. Tujuan dari adanya ekonomi Islam ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan, untuk menciptakan kesejahteraan, dan menolak kemudaratan, menolak kerusakan. Panjang ceritanya, ini mulai dari Al-Ghazali, As-Satibi, kemudian sampai ke Ramdan Al-Buti, sampai kepada Ali Yafi, sampai kepada Yasser Audah. Saya kalau sudah bicara tentang teori, apalagi kalau berbasis pada sejarah itu, saya sudah muak ya. Saya lebih baik endingnya saja, terlalu panjang untuk membicarakan itu. Ya, pada intinya, teori Maqasidus Syariah al-Iqtisadiyah adalah bagaimana tujuan disyariatkannya ekonomi Islam ini adalah menciptakan kemaslahatan untuk umat. Jadi tujuannya adalah proving for welfare for ummah. Jadi tujuannya adalah bagaimana membuktikan ekonomi ini bisa menyejahterakan umat. Ketika ekonomi Islam itu dikembangkan tapi belum bisa menciptakan sebuah ekosistem kesejahteraan, ya berarti tujuan ekonomi syariah itu belum tercapai. Ya, belum tercapai. Dari 30 juz ada 114 surah, ada 6.236 ayat. Kemudian ada 74.347 kata di dalam Al-Qur'an dan ada 24.345 huruf dalam Al-Qur'an itu. Ada 115 membicarakan ayat Al-Qur'an yang bicara tentang ekonomi syariah. Ya, ada 115 bicara tentang ekonomi syariah. 65 ayat membicarakan tentang sholat, 49 ayat membicarakan tentang kewajiban zakat, ya, aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Ada 49 ayat. Ada 15 ayat bicara tentang puasa dan hanya 10 ayat saja bicara tentang haji. Artinya apa? Ekonomi Islam itu, tujuan disyariatkannya ekonomi Islam itu memang wajib kita wujudkan gitu, karena ayatnya banyak bicara itu, bahkan lebih banyak dari haji, bahkan ayatnya lebih banyak dari puasa gitu, bahkan lebih banyak dari sholat itu 115 tempat itu bicara tentang ekonomi syariah. Nah, ditambah dengan 49 ayat yang bicara sholat, sesudah sholat engkau harus tunaikan zakat. 49 ayat fokus bicara tentang zakat. Dari ayat yang banyak bicara tentang ekonomi syariah, lantas apa tujuannya? Hanya satu saja. Bagaimana menciptakan kesejahteraan umat? Bagaimana bisa menciptakan kemakmuran? Ya. Bagaimana bicara tentang coba bayangkan, sekarang orang miskin makin banyak ya.
yang rawan miskin juga semakin banyak. Bukan hanya itu, dampaknya stunting juga banyak. Stunting itu anak-anak kerdil, itu ciri dari ekonomi yang kacau. Itu aja udah banyak. Potensi zakat yang begitu melimpah juga sangat banyak. Tapi ya hanya sebatas potensi, belum bisa digali, belum bisa bermanfaat. Bahkan untuk bisa menaikkan kebijakan zakat menjadi sebuah instrumen fiskal saja, sampai sekarang belum bisa. Nah, ini membuktikan bahwa ekonomi Islam kita memang masih berproses, masih berjalan. Saya tidak tahu, sekarang sudah hampir 22 tahun ya, 21 tahun ekonomi Islam berkembang di Indonesia ini, saya tidak tahu nanti seperti apa dampaknya terhadap perekonomian nasional. Saya melihatnya sepintas itu masih belum ya. Masih belum. Itu teman-teman, maqasid syariah al-iqtisadiyah. Jadi bagaimana menciptakan tujuan disyariatkannya ekonomi Islam itu sebetulnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan. Sampai ke Yasir Auda, itu yang terakhir ya, maqasid syariah ada punya Yasir Auda. Nah, dalam konteks ekonomi, maqasid syariah itu selanjutnya dicari ya parameternya agar bisa diterapkan di dalam dunia keuangan dan kelembagaan ekonomi syariah. Nah, inilah yang kemudian muncul yang disebut dengan teori maqasid syariah index. Teori maqasid syariah index itu mengukur paling tidak ada 3. Yang pertama, bagaimana proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan atau penyaluran-penyaluran dana-dana itu bisa berorientasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, menurut maqasid syariah index. Yang kedua, bagaimana pembiayaan dan proyek-proyek itu bisa mewujudkan tahqiqul adalah, yaitu mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga, bagaimana tujuan disyariatkannya ekonomi itu dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Itu ada 9 item ya, ada 9 item. Dari 3 itu dipecah menjadi 9 item. Mulai dari banyak hal, nanti Bapak Ibu bisa melacaknya sendiri ya. Nah, silakan nanti di explore di internet, itu sudah banyak. Saya hanya memberikan arahan-arahan sedikit saja. Terus yang ketiga yaitu IP ya, Islamic Performance Index. Ini juga seperti itu. Islamic Performance Index itu sebenarnya teori-teori camel dalam ekonomi Islam gitu ya. Kita sekarang sudah punya alat-alat ukur itu untuk melihat bagaimana kesehatan sebuah bank, bagaimana laba ruginya untuk mengukurnya, bagaimana profitabilitas sebuah perbankan, dan bagaimana laporan kinerja keuangan itu bisa dilihat dari itu. Baik dan tidaknya, sehat dan tidaknya sebuah lembaga keuangan itu bisa diukur dengan teori-teori seperti IP ini. Nah, IP ini, Islamic Performance Index itu yang bicara tentang ada 6 item ya, ada 6 item di dalam Islamic Performance Index yang bisa diukur ya. Bentar ya, saya tidak bikin slides ya. Seperti profit PSR ya, ada profit sharing ratio, ada zakat performance ratio, ada equitable distribution ratio, ada director employee welfare ratio, ada Islamic investment, dan ada non Islamic investment ratio, dan yang terakhir adalah Islamic income dan non Islamic income. Ini kalau dulu Bapak Ibu mungkin yang kerja di bank-bank itu, Fauzan mungkin yang kerja di bank itu kan ada istilah ROA, ada ROE, ada apa itu lagi, ada profit, macam-macam lah ya. Nah, ini dalam konteks Islamic Performance Index sudah ada alat ukurnya. Jadi nanti kalau Fauzan atau kawan-kawan ingin melihat bagaimana kesehatan sebuah perbankan, melihat laporan kinerja keuangannya, bisa ditelaah dengan teori-teori seperti ini ya. Yang teorinya sudah Islam ya, yang teorinya sudah Islam. Jadi jangan menggunakan teori-teori konven ya.
Ya, jangan menggunakan teori-teori konven. Sekarang sudah dikembangkan teori-teori grand untuk menganalisis problem atau masalah-masalah Anda. Jadi disesuaikan lah ya, disesuaikan. Apalagi? Lanjutannya tadi apa lagi teman-teman? Teori green economy. Teori green economy bagaimana kebijakan anggaran dan proyek atau pembiayaan harus berwawasan ramah lingkungan. Ya. Kebijakan, peraturan daerah, peraturan gubernur, fatwa, peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, wajib hukumnya di dalam mengolah lingkungan harus ramah. Ya, harus ramah. Membuat proyek-proyek apapun harus ramah terhadap lingkungan. Jadi tidak boleh merusak alam. Itu aja pesannya. Jadi kalau mau mendirikan perusahaan, Pak Saprianur, kalau mau bikin perusahaan di Kalteng, ya jangan lupa Pak dengan ini teori green economy. Jadi kalau ingin membuat basis-basis bisnis, jangan lupakan harus ramah terhadap lingkungan. Ya, pohon tidak boleh hilang, pencemaran air, udara, laut tidak boleh. Nah, turunannya dari teori green economy yaitu green banking, yaitu bagaimana perbankan diharamkan ya untuk membiayai proyek-proyek besar yang justru merusak lingkungan. Kalau ada perbankan kok membiayai proyek-proyek yang justru merusak lingkungan, itu namanya bertentangan dengan teori green banking system. Jadi pembiayaannya itu harus terarah pada proyek-proyek yang justru ramah terhadap lingkungan. Ya, proyek-proyek reboisasi, proyek-proyek pengembangan kanal-kanal industri yang bagus, proyek-proyek untuk mengembangkan biogas, ya, proyek-proyek mengembangkan limbah sawit yang kemudian bisa dijadikan biogas. Ya, saya pernah ke perusahaan di mana di Pangkalan Bun itu luar biasa ya, ada perusahaan sawit, perusahaan besar yang limbah minyak sawit itu ternyata sudah tidak ada yang terbuang sama sekali. Jadi dari hulu ke hilir itu selesai. Sampai minyak yang terjelek pun ternyata bisa digunakan menjadi biogas dan kemudian bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik, dan pembangkit tenaga listrik itu ternyata digunakan oleh banyak perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan itu. Menarik ya. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sebenarnya bisa dijadikan bahan percontohan bahwa perusahaannya itu melaksanakan prinsip green economy, dan ketika dia menggunakan jasa perbankan untuk menggunakan jasa pembiayaannya, maka perbankannya itu dia menerapkan prinsip-prinsip yang disebut dengan prinsip green banking. Gitu, teman-teman. Nih, kok pada diam semua ini mendengarkan atau pada masak? Kagum, Pak. Mendengarkan sambil kagum, Pak. Masalah baru dengar sekarang, Pak. Nah, ini. Sebentar ya. Ya, kekagumannya nanti diterapkan di dalam menulis ya. Jangan diomongkan di sini. Mungkin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu Pak, dalam tugas itu Pak, ada 300 sampai 500 kata itu per teori atau semua teori itu Pak? Per teori Anda ini kan S2 bukan S1. Fauzan, Anda itu S2. Pak Sapri, Anda ini S2 ya. Jangan lagi lah. Ya. Anda ini S2. Ini sudah masuk kelas advance ya. Jadi sambil berpikir filosofis ya, cara berpikir, frame berpikirnya harus ditata. Jadi kalau sudah mendengar 300-500 kata itu cemen gitu ya. 300 kata itu sedikit. Nah, ini tujuan saya apa? Supaya kita belajarnya cepat ini. Waktunya sangat simpel. Kalau waktunya ini sampai 2 bulan ini tiap hari belajar enak ini, tapi ini hanya 3 kali saja mungkin pertemuannya. Itu pun sehari paling 2 jam 3 jam udah capek belajar. Nah, oleh karena itu untuk mengefektifkan waktu menurut saya kayak gini aja belajarnya. Jadi saya kasih tugas
nanti kawan-kawan mencari penjelasan tentang teori-teori itu. Ya, sehingga apa? Jadi nanti kita ketemu itu sudah sama-sama berisi, teman-teman. Jadi kita sudah bisa mendialogkan itu. Bahkan saya berharap minggu depan, tanggal 23 Mei itu saya akan kasih tugas lagi. Tugas ini yang menurut saya paling penting. Apa itu? Penerapan teori itu. Gitu. Kita ini udah dikasih bekal yang namanya pistol, yang namanya senjata. Kita udah dikasih tahu nih kegunaan senjata ini. SOP-nya teori senjata ini begini, gitu ya. Tapi gimana cara menerapkannya? Nah, ini yang harus eksekutif. Jadi memang betul-betul mengeksekusi langsung ya. Jadi actual application teori itu yang ingin saya tahu itu. Gitu. Jadi saya tidak lagi menjelaskan, enggak usah lah kalau menjelaskan itu kan anak S1 itu ya. Nah, kita ini sudah mainnya sudah kelasnya sudah aplikasi langsung. Makanya ini tadi saya tanya kawan-kawan yang baru mengerti tentang ekonomi syariah kayaknya memang harus lebih kerja keras ini, teman-teman. Ya, kalau saya mengikuti pola-pola yang belum pernah belajar ekonomi syariah, kita akan semakin tertinggal jauh. Maka lebih baik teman-teman ada beberapa orang yang belum belajar, kayaknya harus ekstra kerja keras untuk belajar lebih banyak waktu membaca, gitu. Supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Itu ya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Nah ini nih sebentar ini April, ini pengaruh suasana kafe dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada Kopi Jos ya. Ini pada teori apa ini April? Untuk yang pertama Pak, pakai teori of the reason action. Reaction action. Itu pertama kali dikenal oleh Martin Fishbein dan Asen dalam menghubungkan antara keyakinan dan ini Pak, sikap dan kehendak dan perilaku. Kemudian yang kedua untuk suasana yaitu atmosfer Pak, atmosfer reverse untuk ini eksterior dan interior Pak yang kita ini kan. Ya, Pak April. Iya, Mas April, Anda meneliti ini kontribusi teorinya terhadap pengembangan teori ekonomi syariah apa? Untuk itunya Pak, selama ini kita di Palangka ini kan suasana kafe kan semua masih yang tidak ada yang mencerminkan syariahnya. Nah, kita mau menggali lebih dalam karena pembelinya juga rata-rata saya lihat juga banyak orang Islam. Kemudian pemilik kafenya kan tidak pernah menonjolkan itunya Pak. Dari segi suasana dan produknya Pak, apakah halal ataukah tidak Pak? Ya, penelitian yang sama sudah Anda explore April di Google Scholar di mana-mana? Yang ada kita ini ada sekitar yang saya baca untuk yang mirip-mirip atau suasana dan produk itu ada sekitar ini Pak 9, 2 tesis, 1 sisanya skripsi Pak. Oke, kesimpulannya sama atau mirip-mirip juga kira-kira punya sampean dengan 9 orang itu? Yang lainnya masalah penerapan marketing, kemudian pengaruh harga, tapi ada pengaruh harga dan suasana KP Pak yang banyak nih Pak. Jadi
ada yang 3 atau ada yang 4 ini Pak. Oh, udah ada sebenarnya, cuma ada beda dikit di suasana itu aja. Oke, siap. Kenapa milih Kopi Jos sebagai tempat sasaran? Satu pengetahuan kami, pemilik Kopi Jos Muslim. Tidak ada kafe yang lain, Pak? Kalau yang lain belum, Pak. Belum kita ini, Pak. Ya, ini ketahuan ya, alasan Pak April ini sangat subjektif ya, meneliti. Meneliti itu tidak boleh menggunakan alasan subjektif Pak April. Tapi ini nanti di mata kuliah Medpen ya. Meneliti itu harus berdasarkan alasan objektif ya. Objektivitas itu harus betul-betul bisa, yang pertama harus terukur dari kelihatan novelty-nya. Novelty-nya itu kebaruan apa. Yang kedua, visible, layak apa tidak. Untuk ke arah Kopi Jos, Pak, yang utama tentang pemiliknya Muslim, yang kedua ini Pak, seangkatan Kopi Jos sudah banyak yang collab Pak, seperti yang di Jalan Tantang, kemudian di depan ya GI. Itu kan baru wilayah Palangka yang Anda ketahui ya. Siap. Kan subjektivitas Anda kan hanya Palangka, kebetulan rumahnya di Palangka gitu. Ya Pak. Begitu ya. Kemudian diterpa lagi banyaknya berdiri kafe baru sepanjang 2019, 2020, 2021 nih Pak. Kopi Jos tetap eksis. Bahkan malah saya tahu. Malah, saya kenal Pak, dengan Rizky Bajuri kenal saya. Siap. Malah itu sejak awal berdirinya sudah tahu saya. Siapa? Ya, sampai mengislamkan beberapa orang di dalamnya saya sudah tahu itu kafe itu ya. Siap. Ya, aroma subjektif itu tolong dihilangkan. Nah, ini tugasnya Pak April untuk mencari objektivitas riset itu. Dan itu harus berkaitan dengan kontribusi teoritik ya. Nanti apa gitu. Ini S2 bukan S1. Siap. Kontribusi teoritik dengan teori suasana itu nanti kemana arahnya? Ya, apakah ujung-ujungannya kepada service excellent misalnya gitu dalam Islam misalnya. Pelayanan prima yang terbaik dalam pelayanan Islam. Paling ujungnya ke situ, Pak. Siap. Arahnya hanya ke situ saja. Nah, belum kepada pengembangan, apalagi menemukan teori baru ya, belum ya. Siap. Oke, lanjut. Saya masuk ke Rina, pengaruh budaya organisasi. Eko, pengaruh kecerdasan emosi dan pendidikan terhadap komitmen bertransaksi syariah dengan moderator pada masyarakat Muara Teweh. Ini Eko Mulyadi pasti dari Muara Teweh nih. Iya Pak, Muara Teweh asli. Muara Teweh asli Pak. Ya kan, sudah kayak gini nih subjektif ya. Iya Pak. Subjektif sekali. Sudah, ini artinya masalah itu diada-adakan. Yang penting kita dekat dengan masalah. Nggak boleh sebenarnya meneliti yang seperti itu. Meneliti itu basisnya adalah visible, layak atau tidak masalah itu untuk diangkat. Jadi bukan kepada mencari tempatnya dulu, berhubung saya tempatnya di Muara Teweh, saya cari-cariin nih buatin masalah gitu. Sebenarnya nggak boleh begitu. Mana lagi nih, Ahmad Bilal, pengaruh pengetahuan tentang riba, kepatuhan syariah, layanan, studi. Ini mahasiswa lagi yang diteliti ya, mahasiswa MES lagi. Ya, jangan, ini subjektif semua ya, kelihatan sudah. Ini kalau saya yang uji, ini saya kembalikan judul-judul seperti ini karena sangat subjektif sekali. Ya, sangat subjektif. Religiositas, label halal, Muslim, UMPR, apa nih UMPR nih? Muhammadiyah. Iya Pak, Universitas Muhammadiyah. Ini lapangan semua ya, sangat subjektif ya, subjektif sekali. Ini kenapa penelitiannya Kota Palangka semua? Lapangan lagi. Ini Lamandau, coba Lamandau. Pasti dari Lamandau juga. Subjektif ya. Lebih terdahulu subjektifnya daripada objektifnya. Ya, penelitian-penelitian yang polanya sama, tapi hanya ditempatkan di daerah yang berbeda. Jadi novelty-nya nanti ketahuan itu.
karena di Palangka gitu, sehingga tidak ada yang neliti. Ya jelas lah tidak ada yang neliti karena tempatnya di Palangka gitu. Tapi di tempat yang lain udah banyak dengan tema-tema yang mirip gitu. Tidak akan pernah menemukan yang baru gitu kalau dengan pola-pola subjektivitas tinggi dalam melakukan riset. Gitu teman-teman. Saya begini Pak. Ya silakan. Saya dari Lamando itu belum pernah ini Pak melihat yang seperti punya saya, rata-rata mereka pakai hitungan regresi. Saya tuh kurang menguasai Pak, sehingga saya itu aja yang saya ambil, dan kebetulan di Lamando ini sedang ngetren juga seperti itu Pak. Ya. Yang lain tidak ada yang menggunakan pola pendekatan selain regresi, Pak? Ya, ada ini banyak. Sawit ya? Iya. Ini yang sawit ya? Sawit. Pendapatan pertanian sawit, karet, jengkol dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Lamandau. Ya. Perusahaan sawit di mana aja, Pak? Ini yang punya rakyat, Pak, yang perkebunan rakyat. Punya perkebunan rakyat. Nah, Anda sudah teliti di Sumatera, di mana-mana gitu. Belum, Pak. Ya itulah. Makanya saya katakan subjektif, karena yang terlihat ada di depan Anda langsung. Ini kalau dilarikan nanti dalam penelitian terdahulu, akan sulit mencari orisinalitas risetnya ini di mana perbedaannya. Kalau hanya perbedaan pada pola-pola pendekatannya, ya semua orang bisa berkilah, Pak. Saya menggunakan pendekatan regresi. Anda menggunakan pendekatan kualitatif. Itu udah menjadi alasan. Ya gampang berkilah seperti itu, sangat mudah sekali gitu. Tapi apakah kemudian hasilnya ada sesuatu yang baru? Belum tentu. Boleh jadi sama saja. Ya. Nah, riset itu ada tiga yang harus perhatikan: novelty, visibility, dan objektivitas. Karena kawan-kawan sudah bermain di tesis, saya agak ketat ya untuk mengarahkan ya judul-judul. Apalagi ini semuanya lapangan itu. Apa ya? Lapangan itu pertimbangannya satu, Pak. Kenapa lapangan itu bisa diteliti? Ada KLB, Pak. Kejadian yang sangat luar biasa gitu. Itu baru layak gitu untuk diangkat menjadi sesuatu yang wah dalam riset. Ya, misalnya kasus COVID gitu. Seluruh Indonesia tidak ada varian baru dari COVID dari India misalnya. Adanya hanya di Palangka gitu. Itu silakan Anda angkat. Tapi dengan catatan di Jakarta tidak ada, di Jawa tidak ada yang lain. Itu yang disebut dengan kebaruan. Kebaruan masalahnya itu betul-betul aktual. Fenomena berarti, Pak. Hah? Terus ada fenomenanya berarti, Pak. Ya mau gejala sosial atau ada sesuatu yang apa aja. Ya. Silahkan itu seperti itu. Sebetulnya begitu gitu. Sebetulnya begitu. Tapi kan mahasiswa sekarang pengennya cepat selesai ya. Pengennya cepat selesai dan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu konsekuensi logis dari belajar gitu ya. Dari belajar gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Fauzan. Ini apalagi Fauzan nih. Dia di dalam BSI, di dalam BSI BNI Syariah. Ini ada fenomena. Jangan diteliti di situ, Pak. Nggak objektif. Dan tadi 5 orang tidak ada yang penelitian pustaka ya, semuanya field research ya. Field research. Dan saya lihat basisnya kuantitatif. Basisnya kuantitatif. Nah, kita belajar teori ini manfaatnya 2. Kalau dalam penelitian kualitatif itu memang bisa menghasilkan mengembangkan dan bisa menemukan konsep-konsep atau gagasan-gagasan turunannya. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif, teori ini manfaatnya besar untuk bisa menelaah seberapa
bagus kualitas data yang akan kita gali. Gitu ya. Seberapa bagus kualitas data yang bisa kita gali kalau penelitian di dalam fungsi teori di dalam penelitian kuantitatif. Nah, ketika data yang kita hasilkan itu memang betul-betul berkualitas, kredibel, dan betul-betul aktual, maka kita akan bisa menguji teori lama itu dengan hasil temuan kita itu. Gitu. Jadi penelitian lapangan itu teman-teman KLB. Ingat ini, ada fenomena yang betul-betul unik, betul-betul aneh. Gitu ya. Nah, contoh kalau di Aceh itu ya, di Aceh itu ketika lahir konon tentang sistem ekonomi di Aceh pada tahun 2018, pemerintah Aceh memberikan waktu 2 atau 3 tahun bagi bank-bank konvensional untuk dua opsi. Opsi yang pertama, apakah merubah platformnya menjadi bank syariah, atau opsi yang kedua, hengkang dari Aceh. Nah, ini secara politik ekonomi menarik ya. Nah, itu unik itu teman-teman. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Seperti itulah meneliti itu sebetulnya itu yang seperti itu. Nah, pada saat yang sama terjadi paradoks tentang politik ekonomi Islam di Bali misalnya. Di Bali itu semua hampir ekonomi Islam tidak banyak bisa hidup di sana ya. Terutama ekowisata misalnya. Ya, ekonomi syariah di sana tidak bisa hidup. Ada apa gitu dengan masyarakat Bali? Kenapa terjadi resistensi yang tinggi terhadap ekonomi Islam? Padahal di mana-mana, di negara manapun ekonomi syariah bisa diterima, tapi di Bali mengapa begitu sulit sekali? Nah, di provinsi-provinsi yang lain mudah, di Papua bisa masuk, di Raja Ampat bisa masuk, di Manado pun bisa masuk, tapi di Bali kenapa tidak bisa? Seperti itulah meneliti lapangan itu, visibilitasnya, yang layaknya itu yang seperti itu. Ini kalau orang Palangka semua meneliti di Palangka misalnya, apa yang terjadi? Seperti kayak janjian aja meneliti gitu. Oh ya, orangnya Palangka ya Palangka. Jadi bukan berangkat dari masalah, tapi berangkat dari di mana daerah Anda, lalu kemudian dicari-cari masalah yang dekat dengan daerah Anda. Sebenarnya tidak boleh begitu. Sebenarnya tidak boleh begitu. Oke. Teman-teman, kita masuk mana tadi? Kita lanjutkan ya. Teori apa lagi yang belum saya sampaikan? Oke, Islamic disruptive ya. Islamic disruptive itu teori perusak ya. Teori perusak. Dulu kita belanja mungkin ke pasar Blauran gitu ya, ke pasar dari Permat gitu, ke Matahari itu langsung ya, badannya bisa datang ke sana. Tapi teori disruptif itu mengubah pola. Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi keluar rumah. Jadi beli apa-apa cukup dalam kamar. Sejam 2 jam barang yang kita beli sudah datang. Kalau di luar daerah ya 2-3 hari nyampe. Di Jepang itu jauh lebih maju lagi. Ini akibat dari disruptive innovation ya. Di Jepang itu, kurirnya itu sudah bukan manusia yang mengantarkan barang yang kita beli. Kurirnya itu 2. Yang pertama robot, ya, dan yang kedua adalah drone. Jadi kurir yang kedua ini adalah drone. Drone itu bisa mengantarkan kemana aja. Jadi mudah ya. Jadi kalau Anda di Palangkaraya sampai ke Pal 10 sana, dari JNT misalnya cukup lewat drone saya, ya tergantung berat kualitas barang yang diangkat oleh drone itu. Sudah seperti itu kemajuan. Nah, itu akibat dari disruptive innovation, dari inovasi disruptif. Jadi pola-polanya sudah berubah ya. Kalau syariah enterprise, teori syariah enterprise itu kuncinya ada 3. Perusahaan syariah itu di dalam teori syariah enterprise itu yang perlu diperhatikan kuncinya hanya 3 aktor. Yang pertama adalah manusia,
yang kedua adalah alam, dan yang ketiga, ini yang menjadi ciri teori ini, yaitu Tuhan. Jadi kalau mau bisnis, jangan lupa 3 ini, manusia, lingkungan, Tuhan. Tuhan, lingkungan, manusia. Jangan lupakan ini. Itu. Kalau itu ya, ini kan teori syariah enterprise itu sebenarnya pengembangan dari teori enterprise ya. Teori enterprise. Teori enterprise itu ya hanya Tuhan dan lingkungan saja sebagai aktor utama kesejahteraan. Nah, sekarang dengan adanya dimasukkan Islamic atau syariah, ada tambahan 1 di situ, yaitu Tuhan menjadi objek perhatian. Baik, saya kira itu saja. Silakan kalau ada yang ditanyakan, apa aja, termasuk tugas ya. Untuk masing-masing teori itu bentuknya apa Pak? Makalah atau? Enggak, saya hanya minta penjelasan saja. Penjelasan Pak ya, siap. Hanya penjelasannya saja. Siap. Nanti bulan depan saya akan kasih tugas aplikasi aktualnya. Jadi bagaimana menerapkan teori-teori itu dalam sebuah masalah. Masalahnya yang cari nanti saya. Jadi silakan Anda analisis. Jadi di dalam mata kuliah teori ekonomi Islam ini tujuannya 2. Yang pertama Anda paham teori dan menguasai teori, dan yang kedua Anda bisa menerapkannya. Nah, ketika menerapkan teori itu ya tidak ada lain, tugasnya adalah tugas menganalisis namanya. Tugas menganalisis namanya. Ya, ada lagi? Silakan. Belum. Cukup ya? Kayaknya ibu udah mau pada masak nih ya. Nggak ada yang konsentrasi belajar ini. Kita lanjut beberapa minggu ke depan saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, aku lihat hadza binasratul mustaqim. Allahumma fiqhil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor.